Well, teman-teman, seperti yang kalian bisa lihat ya, semenjak FOMC meeting kemarin, Bitcoin sempat di-pump sampai 20.800. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Kita balik terdam, teman-teman, balik level 20k lagi. Gue sih expect untuk big move terjadi mungkin bisa aja kita nge-bridge di bawah 20k atau kita naik ke atas 21k. Tetapi gue lebih agak bearish sih, teman-teman ya. Gue lebih berharap dia terjunnya di bawah level 20k. Tetapi ternyata kemarin kita bisa nahan ya di support level 20k ini. Nah, alasannya kenapa gue bisa lebih bearish, di sini kalian bisa lihat teman-teman ya, analisa gue melalui grup trading Country Kalim, dan grup ini gratis, kalian bisa join melalui link di deskripsi di bawah. Di sini gue ada menggambarkan sebuah pattern rising channel teman-teman untuk Bitcoin, dan kemarin ketika kita menyentuh level 21k, kita baru aja ngehit band atas dari rising channel ini, resistance dari rising channel ini. Jadi kita expect untuk dia itu turun kembali ke area support dari rising channel ini. Jadi itu yang gue expect, dan pada saat itu harga Bitcoin tuh masih ada di level berapa ya? Kalau nggak salah tuh ada di level 20.400 sekian ya kemarin ya, pas di sini ya 20.450, dan saat ini harga Bitcoin ada di level 20.300. Jadi bisa digambarkan kurang lebih rising channelnya seperti ini teman-teman. Dan untuk gue sendiri saat ini ya, gue masih watch and see aja. Mungkin nanti gue akan open short ya melalui platform BingX. Kalau misalkan kalian pengen nge-long atau nge-short juga, di sini bisa kalian lakukan ya melalui platform BingX. Salah satu platform yang gue pakai sampai saat ini. Salah satu fitur yang paling menarik adalah fitur copy trade-nya yang jarang ada di market yang lain. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu, bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Nah, ini adalah profil gue, jadi kalau misalkan kalian pengen ikutin gue trading, ya silakan teman. Kalau misalkan dirasa nggak cocok ya, disclaimer on dulu ya, kalian bisa pindah ke copy trader yang lain. Jadi kalau misalkan kalian udah copy trade, ya keuntungan maupun kerugian kalian yang tanggung masing-masing ya, jadi jangan dilempar ke gue. Ya gue nggak memaksa lah teman ya. Kalau misalkan kalian pengen ikutin gue, nanti gue open trade akan langsung ke notify teman, kalian akan langsung ikutan ya. Bila mana dirasa kalau misalkan kalian udah copy dalam jangka panjang, misalkan gue sering loss atau apa, feel free untuk unfollow gue aja. Jadi di sini gue ingatkan kembali. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan teman di sini ya. Dan kalau misalkan kalian mendaftar menggunakan link yang ada di deskripsi, kalian otomatis akan masuk ke dalam salah satu partisipan di dalam kompetisi trading yang biasa gue adakan, dan gue bagikan hadiah puluhan juta USDT cash. Itu gue lakukan setiap bulan. Selain itu kalian akan mendapatkan bonus tambahan sekitar $120. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah, kalau misalnya kita analisis teman untuk short termnya sendiri seperti apa, maybe kita bisa aja naik dulu teman ya, naik dulu balik ke level 24 atau ngebreak sedikit ke level 25 gitu ya. Baru setelah itu kita dibanting turun kembali, lalu kita break support dari neckline level 20.000 ini. Kenapa bisa break support di level 20.000? Karena menurut gue ini juga udah cukup lama teman ya. Kita udah ada di level 20.000 ini udah selama berapa lama nih? Udah selama seminggu lebih ya. Jadi semakin lama kita nge-retest support teman seperti ini ya, semakin banyak kita nge-retest support, itu semakin likelihoodnya itu kecenderungannya adalah kita nge-break support tersebut. Semakin lama juga kita nge-retest resist teman ya. Terakhir kali bahkan kita retest resist ini udah di tanggal 30 Oktober, jadi udah sekitar 4 hari kita nggak pernah retest level 21.000 ini lagi. Jadi udah sekitar 4 hari kita nggak pernah retest resist, tetapi di lain sisi juga kita udah sampai 5 kali baru aja kita nyentuh support ini berulang kali ini tuh 3 November, dan di tanggal ini udah 2 kali ya. Di tanggal 3 November ini udah 2 kali kita retest support ini. Sementara retest resistnya ini udah jauh banget ke belakang gitu ya. Retest supportnya ini barusan beberapa belakangan ini. Jadi itu mungkin bisa menjadi landasan teman-teman ya, kenapa BTC masih bisa lebih cenderung untuk nge-break support dibandingkan dia nge-break resist, karena dia lebih dekat sama area supportnya dia. Seperti yang gue bilang, untuk shorter time frame maybe bisa aja kita dinaikin lagi gitu ya ke level 20.400. Ada big resist ya ini di tanggal 3 kemarin, sebelum mungkin bakalan dijatuhin lagi teman. Dan kalau misalkan kita nge-break support, maka targetnya udah, ini sih bener-bener udah ketahuan banget gitu ya, bahwa targetnya kemungkinan besar akan menyentuh area dari support dari rising channel ini yang berada di level 19.350. Ini kalau misalkan gue hitung dari TF daily-nya nih, kalian bisa perhatikan ya. Dari TF daily-nya, ini kalau misalkan kita ukur ya dari body candle ya,
Ini kalian bisa lihat banyak sekali multiple touching points dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan menyentuh area ini lagi teman-teman 19.300 gitu. Well, pastinya ini bakalan menjadi invalid ya. Analisa ini bisa jadi invalid, bisa aja ini adalah bottomnya Bitcoin ya. 20K bisa menjadi bottomnya Bitcoin lalu kita reversal kembali untuk hal tersebut teman-teman ya, terkonfirmasi. Maka apa yang dibutuhkan untuk Bitcoin adalah balik lagi ke atas ini teman-teman ya. Minimal balik ke level 20.800 atau 20.900. Jadi retake ke area FOMC meeting kemarin teman-teman. Kemarin kan FOMC meeting kita sempat di pump sampai ke level 28 ya. Jadi ya kita expect juga untuk si BTC ini bisa balik ke level 28 ini. Kalau misalkan itu terjadi, well bisa aja pertanda reversal terjadi untuk Bitcoin dan bisa aja next pump kita menuju ke level 22.000 US dollar. Dan jadinya apa ya, racing channel ini menjadi invalid gitu ya. Itu at least kalau menurut gua bisa aja chance sekitar 40-50%. Tapi kalau untuk saat ini menurut gua ya, karena udah semakin lama, apalagi ada salah satu pertanda dimana kalau misalnya kalian perhatikan di XY, yes ini di XY ini keep rising terus teman-teman ya, selalu naik dari waktu ke waktu. Jadi ini bisa membawa dampak buruk juga pada Bitcoin, bisa aja teman-teman ya di XY ini melakukan double top seperti ini ya, balik lagi ke area indeks level 114. Kalau misalnya kita ukur dari time frame daily, ini exactly menyentuh BB band dari time frame daily, sekaligus ini menuju ke area level double top yang terjadi di tanggal 28 September. Kalau misalnya double top ini terjadi, well ini kemungkinan Bitcoin udah bakalan break support di bawah level 20.000. Itu at least apa yang gue lihat. Well, jadi itu aja teman-teman untuk analisa singkat teman-teman ya. Jadi nggak perlu dibikin susah gitu ya. Memang kita ada di level support neckline level 20K. Tetapi semakin lama kita nge-retest support, sama seperti neckline double top yang satu ini ya. Semakin lama kita nge-retest support, tanggal 4 Oktober sampai 7 Oktober ini retest supportnya berapa kali? 4 kali teman-teman ya. Sementara retest resistnya cuma berapa kali? Cuman 3 kali atau 2 kali. Jadi retest supportnya itu lebih banyak dibandingkan retest resist. Sama seperti ini kita retest supportnya juga lebih banyak dibandingkan retest resist. Bahkan dari segi time frame daily kita retest resistnya ini cuma 2 kali aja teman ya. Sementara retest supportnya ini udah berulang kali, udah 5-6 kali teman. Jadi ya paling itu aja sih teman ya. Kalau menurut pendapat gue sendiri bisa jadi kejadian yang ada di tanggal 45 Oktober bisa aja terulang lagi untuk saat ini. Karena so far kita belum melihat ada satu candle pump. Apalagi kita so far belum bisa balik ke level 20.800, 20.900 lagi. Mungkin kalau misalnya kalian pengen open long untuk amannya ya, kita cari rebound yang benar-benar keras banget sampai menuju area level 28 sampai 29. Untuk saat ini pemantulan yang kita lihat saat ini bisa menjadi fake out aja menuju ke level 19.000 sekian lagi. Dan maybe kalau misalnya kita memang menyentuh level 19 ini lagi, ini possible banget untuk terakhir kalinya terjadi untuk Bitcoin teman-teman sebelum akhirnya kita melanjutkan breakout kita lagi. Karena in the long term teman-teman, apalagi bulan November Desember menurut gue bisa jadi adalah bulan bullish untuk Bitcoin teman-teman. Biasanya cenderung harga Bitcoin tuh naik sekitar bulan November ya. At least kalau misalnya kita nggak ngomongin dia bakalan bull run sampai menuju all time high, at least balik dulu ke level 30.000 dulu teman ya. Baru nanti di sana kita decide lagi apakah whether dari 30 bakalan fake out ke level 15 ke level 10.000 atau dia bakalan lanjut naik. Itu aja teman untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi ini hanyalah analisa gue sendiri, ini adalah trading strategi gue sendiri. Jadi jangan ikut-ikutan, selalu memiliki trading plan dan trading strategi kalian lagi masing-masing. Itu aja paling dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next video.